Berbicara soal asal-muasal filsafat ilmu tidak akan lepas dari filsafat Yunani kuno, di mana perkembangan filsafat itu dimulai dari Yunani. Perkembangan ilmu dilatar belakangi dengan perubahan paradigma dan pola pikir yang berkembang saat itu. Dan paradigma ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi yang irasional. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periode sejarah perkembangan filsafat ilmu menjadi 4 periode, yaitu zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman abad modern, dan zaman abad kontemporer. Mari kita simak penjelasan tentang sejarah perkembangan filsafat ilmu dari 4 periode tersebut. 1. Zaman Yunani kuno. Tujuan filosofi pada zaman Yunani kuno memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam itulah yang menjadi soal bagi para filosof pada saat itu. Tak heran jika pada masa ini ada yang menyebutnya dengan zaman filosofi alam. Tokoh filosof yang terkenal pada zaman Yunani kuno ini contohnya filosof Pitagoras yang terkenal pokok ajarannya yaitu segala barang adalah angka-angka. Selain itu juga ada Demokritos yang mengatakan bahwa realitas tradisi banyak unsur yang disebut dengan atom. Namun, dalam perjalanan sejarah Yunani kuno, trio besar yang sampai sekarang selalu diperbincangkan adalah Socrates. Socrates yang memiliki metode berpikir induksi, kemudian juga ada Plato yang menyatakan bahwa kebenaran sebaiknya dilakukan dengan dialog yang kemudian disebut dengan metode Platonik, juga ada Aristoteles yang pada zaman ini mendapat julukan sebagai bapak logika. Zaman abad pertengahan berlangsung antara tahun 6 sampai 16 Masehi. Juga disebut dengan zaman kejayaan Kristiani. Jadi pemikiran pada zaman ini disebut teosentris oleh karena para filosofnya memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristiani. Filosof yang terkenal pada zaman ini, tokoh yang terkenal adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. Agustinus sangat dipengaruhi oleh pemikiran Plato melalui pengetahuan tentang kebenaran abadi yang dibawa sejak lahir dalam ingatan dan menjadi dasar karena manusia mengetahui sesuatu. Manusia ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan. Tuhan ada sebagai ada yang bersifat pribadi dan sebagai pribadi menciptakan seluruh jagat raya secara bebas dan tidak beremanasi yang niscaya terjadi. 3. Zaman abad modern. Pada zaman ini, ciri pemikiran filsafatnya adalah antroposentris, di mana para filosof di zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisa filsafat. Peralihan abad pertengahan ke abad modern ditandai dengan era Renaissance. Pada era ini terkenal dengan era kelahiran kembalinya kebebasan manusia dalam berpikir dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas gereja. Aliran yang lahir pada era ini adalah satu aliran rasionalisme, yaitu aliran yang berdasarkan pada rasio, ide-ide yang masuk akal. 2. Aliran empirisme adalah aliran filsafat yang berdasarkan pada pengalaman. 3. Aliran kritisisme adalah aliran yang berusaha untuk mempersatukan dua pertentangan, rasionalisme dan empirisme. 4. Aliran positivisme adalah aliran yang berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual dan positif serta menolak metafisika. Zaman kontemporer. Filsafat kontemporer yang diawali pada awal abad ke-20 ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya. Mulai dari analisis bahasa, kebudayaan, kritik sosial, metodologi, filsafat hidup, filsafat ilmu, sampai filsafat tentang perempuan. Tema-tema filsafat yang banyak dibahas oleh para filsuf dari periode ini antara lain tentang manusia dan bahasa manusia, ilmu pengetahuan, kesetaraan gender, kuasa, dan struktur yang mengungkung hidup manusia. Dan isu-isu aktual yang berkaitan dengan budaya, sosial, politik, ekonomi, teknologi, moral, ilmu pengetahuan, dan hak asasi manusia. Ciri lainnya adalah filsafat dewasa ini ditandai oleh profesionalisasi disiplin filsafat. Maksudnya, para filsuf bukan hanya profesional di bidang masing-masing, tetapi juga mereka telah membentuk komunitas dan asosiasi-asosiasi profesional di bidang-bidang tertentu, berdasarkan pada minat dan keahlian mereka masing-masing. This is